Oke, di PowerPoint kita bisa menyimpan hasil desain yang sudah kita buat ke berbagai format penyimpanan ya. Misal dalam bentuk gambar, dalam bentuk dokumen, dalam bentuk video, dalam bentuk slideshow dan sebagainya gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya saya ingin menyimpan file ini ya, desain ini ke berbagai format ya. Format gambar, video, kemudian dokumen dan juga slideshow ya. Ini beberapa file format yang sering dipakai aja gitu ya ketika ingin menyimpan file PowerPoint. Oke, caranya kita bisa ke file, kemudian ke save as ya. Kita browse, kita simpan misalnya di desktop gitu ya. Ini contoh aja. Dan di sini kita bisa kasih nama gitu ya. Nama filenya apa gitu ya. Misal company profile gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman ingin menyimpan file presentasi dalam bentuk mentahnya gitu ya, kalian bisa pilih PowerPoint presentation ya. Jadi file ini kalau disimpan dan orang buka ya, dia bisa mengedit file PowerPoint-nya gitu ya. Ini bisa dibilang file mentahannya gitu ya. Oke, kemudian kalau kita ingin menyimpan dalam bentuk dokumen gitu ya, kita bisa pilih PDF di sini. Oke. Saya coba simpan dalam bentuk PDF untuk jadi dokumen. Oke, kita klik save ya. Oke, maka nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Ini dalam bentuk dokumen. Dan ini hasilnya nggak bisa kita edit teman-teman ya. Oke, kemudian yang kedua, kita akan menyimpan dalam bentuk slideshow ya. Oke, slideshow, kita pilih yang PowerPoint show ya. Jadi slideshow ini apa sih Mas ya? Jadi slideshow ini kita menyimpan file PowerPoint kita tadi itu dalam bentuk hasil presentasi gitu ya, atau slideshow. Biar kebayang kita coba simpan dulu ya. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita klik ya, dia akan langsung menuju ke tampilan presentasi ya, atau mode presentasi. Nah, ini disebut dengan mode slideshow. Ini berbeda dengan ini teman-teman ya. Ini kan masih bisa kita edit gitu ya. Kalau slideshow ini dia langsung ke tampilan presentasi seperti ini gitu. Ini cocok buat kalian yang mungkin ingin buat media pembelajaran interaktif gitu ya. Dengan PowerPoint bisa menyimpan dalam bentuk format seperti ini. Dan ini nggak bisa diedit teman-teman ya. Jadi pastikan sebelum dipublish semuanya sudah ready gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan menyimpan dalam bentuk video ya. Misal yang MP4 ini. Kita save. Nah, di sini ada bar ya untuk menampilkan progres merender hasil desain ini menjadi video. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah jadi video, kita coba klik gitu ya. Dia akan pindah ke slide berikutnya ya. Setiap 5 detik gitu ya. Jadi bawahnya itu 5 detik. Jadi slide pertama ini dia tampil dulu 5 detik. Setelah 5 detik selesai, dia masuk ke slide berikutnya gitu ya. Nah, kalau kita mau custom ya, kita bisa edit di sini teman-teman ya. Di bagian transition ya. Nah, di sini kita bisa edit durasi slide ini tampil gitu ya. Misal 10 detik. Maka nanti ketika dijadiin video, slide ini akan tampil selama 10 detik ya, baru dia pindah ke slide berikutnya. Atau cara kedua, teman-teman bisa pilih file kemudian ke export gitu ya. Lalu create a video. Nah, di sini teman-teman bisa atur juga gitu ya. Berapa detik dia pindah ke slide berikutnya. Lalu di sini kita bisa pilih kualitas videonya gitu ya. Dan kita bisa pilih create video. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan mengubah menjadi gambar teman-teman ya.
Oke, di sini ada JPEG dan juga PNG ya. Kita coba pilih ke PNG. Kita save ya. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman ya. Dia menyimpannya itu semua slide-nya atau cuma slide yang baru kita buka tadi gitu ya. Nah, maksudnya ini kita mau menyimpan slide ini aja, gambar ini aja atau semuanya gitu ya. Oke, kita coba simpan semuanya. Oke, kita pilih all slides. Oke, ini sudah selesai. Nah, kalau kita menyimpan semua slide, biasanya dia akan tersimpan dalam satu folder gitu ya. Ini kita buka aja foldernya. Nah, dia sudah tersimpan dalam bentuk gambar teman-teman ya. Nah, ini slide 1. Yang ini slide kedua. Oke, itulah tutorial bagaimana cara menyimpan hasil desain kita ke berbagai format teman-teman ya. Di sini kalian bisa explore sendiri ya untuk cobain berbagai format penyimpanan gitu ya. Seperti GIF format gitu ya dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi di video berikutnya.